So what's up? Jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang pendidikan di Indonesia yang makin kesini kok makin kayaknya aneh gitu ya kan. Gue nggak kritik kurikulum, gue nggak kritik sistem yang ada di dalamnya, tapi pengajar di Indonesia menurut gue tuh sangat uh, kurang. Bukan kurang dalam hal ilmu atau uh, apa namanya mengerti kurikulum, seperti bukan kurang seperti itu gitu, tapi kurang memiliki skill untuk uh, memberikan ketertarikan belajar kepada mahasiswa dan siswa-siswa di Indonesia menurut gue. Karena ya, menurut gue sih Indonesia tuh butuh ketertarikan belajar bro, bukan butuh guru yang pinter banget gitu, bukan butuh seprofesor-profesornya, sedoktor-doktor ya. Kalau dia gak bisa bikin mahasiswanya tertarik, itu tuh menurut gue mahasiswanya gak bakal bisa pinter bro. Kita tuh kurang untuk orang-orang kita tuh kurang untuk memiliki ketertarikan belajar. Orang-orang itu tuh sangat kurang ya. Jadi sebisa mungkin tumbuhkanlah rasa ketertarikan dalam diri mahasiswa dari dosennya itu sendiri gitu. Jadi apa kayak gitu ya kan, masa nggak bisa nyari solusinya gitu ya kan, nggak punya imajinasinya juga, masa ya kayak gitu sih. Kita mahasiswa berimajinasi aja kadang luas banget gitu ya kan. Luas anjing apa gue begini. Masa dosen cuma nuntut resum buku, waduh resum buku tulis tangan ya, tulis tangan, resum buku tulis tangan, ini kita mau jadi penulis apa gimana sih? Padahal jurusannya FISIP gitu kan. Menurut gue sih nyambung sih, cuman gak harus resum gitu. Maksudnya ketertarikan belajar si mahasiswa itu gak bakal ada. Gak bakal ada, dia tertarik sama belajar gak bakal ada kalau misalkan cara belajarnya itu membosankan dan bikin lelah. Bikin lelah oke lah, membosankannya ini kita tuh gak punya ketertarikan yang namanya belajar buat nulis nyatet. Ya iyalah, siapa sih yang gak males disuruh ngeresum, disuruh buku nih kita beli, abis itu dicatat lagi di kertas. Itu menurut gue aneh gitu. Menurut gue itu sangat membosankan gitu. Jadi itu mempersulit lah, kalau menurut gue mempersulit juga, termasuk mempersulit juga. Belum lagi kita nilai dapat susah banget ya kan. Absen yang sesusah payah kita kumpulin buat nanti nilai di akhir gitu susah banget kayaknya. Tahu-tahu bakal ngulang. Aduh itu bener-bener menurut gue. Dan kita tuh memiliki tingkat kesetresan mahasiswa kita tuh kayak tinggi deh. Kayak tuh mahasiswa kita stres banget gitu. Mahasiswa kita, siswa-siswi kita tuh stres banget bro. Kita tuh gak punya semangat buat belajar. Karena apa gitu? Karena emang kita gak punya ketertarikan belajar. Gue gak mau nyalahin guru, gue gak mau nyalahin dosen. Gue pengen nyalahin, masa gak bisa sih dosen sama guru bikin anak-anaknya tertarik sama belajar gitu ya kan. Dengan cara ya lu ngajar jangan ngebosenin gitu, jangan bikin capek oke, tapi yang seru gitu. Bikin capek oke, tapi yang seru ya kan. Lu galak boleh gitu ya kan, tapi ada sisi baiknya lah minimal. Lu galak boleh nggak apa-apa, suka-suka lu gitu, tapi minimal ada sisi baiknya. Nggak pelit sama nilai, itu tuh termasuk kalau menurut gue sih. Lu galak di kelas gitu ya kan, mungkin itu emang anda ini dosen gitu, lu galak di kelas gitu nggak apa-apa lah kalau menurut gue sih. Mau kelas online atau kelas offline gitu ya, nggak apa-apa kalau menurut gue. Itu fair aja. Mungkin itu cara ngajar anda yang paling baik buat siswa gitu ya kan. Paling nggak ada sisi baiknya gitu. Kalau lu nggak apa namanya nggak baik gitu, nggak baik bukan nggak baik, apa galak gitu, galak ya. Paling nggak ada sisi baiknya yang harus bisa diambil gitu. Oke, nilai itu bisa di sedikit lebih di naikin. Siswa tuh seneng kok, seneng banget malah. Dinaikin 20 aja deh, dinaikin 20 aja itu benar-benar seneng. Karena effort mahasiswa kita tuh benar-benar ada tahu buat kuliah sebenarnya. Effort mahasiswa kita tuh benar-benar rajin sebenarnya. Cuman kita tuh nggak punya ketertarikan belajar. Carilah metode belajar yang
bikin mahasiswa tertarik gitu. Jangan cuma absen. Udah kamu absen nggak kurang, walaupun nilai kamu bagus absennya kurang, nggak bisa. Waduh, galak bener ya kan. Udahlah. Terus anaknya ngambek. Kita analogin gini deh. Misalkan gue misalkan mahasiswa nih, dapat tugas banyak banget ya kan. Kita kerjain tuh. Kita kerjain banyak dari semua dosen ya, kita hitungnya banyak, tapi absen kurang. Waduh, berat bro, berat. Dosen bilang ngulang. Waduh, udah. Ke orang gue bilang ke nyokap gue, Bu, aku nggak mau kuliah, udah aku mau berhenti aja, males, capek. Siapa yang salah? Kita nggak bisa nyalain diri sendiri dong. Kita nggak bisa nyalain kalian semua, para dosen, anda semua, nggak bisa. Ini saya gak menjatuhkan dosen atau apa, tapi hanya sedikit mengkritik gitu kan. Karena dosen juga banyak yang mengkritik kita kok gitu, para mahasiswa. Dosen pun banyak yang mengkritik kita, para mahasiswa, para siswa-siswi di Indonesia itu banyak banget gitu. Kayak rambut kalau siswa tuh rambut. Terus kalau mahasiswa tuh biasanya kayak resumnya gitu-gitu. Terus kayak ujiannya, kamu jangan gini. Waduh, galak bener nih dosen nih. Udah bete gue. Kayak kita tuh nggak boleh santai gitu. Kenapa kita dijulukin manusia, orang-orang Indonesia tuh manusia tersantuy ya ada di Indonesia? Karena apa? Karena kita tuh santuy ya karena kita sebenarnya punya beban di belakang yang kita nggak mau lihat gitu, yang kita nggak mau bisa dibilang lari dari kenyataan gitu. Beban kita banyak tapi kita mau ngadepin. Karena apa kita nggak mau ngadepin? Ya karena kita menganggap itu beban. Padahal menurut gue kuliah itu harusnya dimana orang ya kan, dimana para mahasiswa itu bisa mendapatkan dirinya sendiri seperti itu. Karena kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu, dosen nggak tahu kita bakal jadi apa ke depan nanti. Cuman ngasih nilai C, D, A. Kalau dosen cowok tuh biasa itu, wah ini cakep nih, A. Kalau dosen cewek biasanya ini lupa gue. Rese biasanya tuh. Bukan maksudnya gimana ya, ribet sedikit ribetnya sama kayak wanita pada umumnya ya kan, yang lu kenal ya kan. Sedikit ribet. Kalau cewek tuh biasanya gerah jelasin. Ini tuh sebenarnya gue pengen bahas dari dulu, cuma gue belum punya keberanian untuk mengkritik dosen seperti ini gitu. Tapi emang gue ngerasainnya gitu. Gue sendiri gue gak punya ketertarikan buat belajar. Karena apa? Membosankan bro. Kita tuh jadiin tugas itu tuh buat belajar, beban di belakang kita gitu. Bukan untuk belajar kita punya ketertarikan atau apa. Segala macam kerja kelompok, yang kerja satu doang. Gantilah metode belajarnya dengan yang bikin tertarik gitu. Kalau misalkan gue setuju sih sama yang sekarang tuh dosen banyak yang nyuruh nonton film terus inti sarinya dicatat. Wah itu gue setuju banget tuh, karena menurut gue itu seru ya nonton film tuh, karena visual sama visual grafis itu tuh bener-bener paling efektif buat dijadiin analogi, buat dijadiin bahan pembelajaran. Itu sangat efektif kalau menurut gue, karena banyak kok film-film yang mengangkat dari dunia nyata, dari sejarah ya kan, dari sejarah, terus dari peradaban, dari agama, itu banyak banget kok, dari sosial apalagi kan banyak banget film-film itu. Nah, tugas dosen sama guru apa? Ngeriset film-film apa yang cocok sama materi.
Jangan kita doang yang disuruh ngeresum buku, ngeriset sendiri, nggak ada yang ngajarin. Ngeresum siapa yang ngajarin? Apal emang kita? Sebuku apal? Enggak, belum tentu. Paling cuma beberapa aja. Paling bab 1 doang, bab 7 doang, ya kan? Itu pun nggak semuanya gitu. Apal gak kita? Supaya nggak, karena kan mengerti itu lebih baik daripada menghafal. Jadi kita harus mengerti gitu. Kayak kalau dari film, gue setuju banget kalau dari film, karena itu mudah dimengerti sama mahasiswa, sama siswa. Tadi itu tugas dosen apa? Mencari riset film-film apa aja yang cocok buat, misalkan komunikasi massa kan. Komunikasi massa tuh luas ya, kepada masyarakat gitu-gitu. Itu kayak banyak deh. Apalagi gue FISIP ya kan, jurusan ilmu komunikasi. Wah, itu banyak banget filmnya, gila. Banyak banget filmnya. Kalau online kayak gini tuh kan kayak seru aja gitu nonton film, ya kan. Dosen suruh kamu harus punya akun Netflix ya, gini-gini. Film di Netflix tuh banyak yang bagus-bagus tentang sejarah, gini-gini, sosial, budaya, gila. Itu seru sih. Karena kan nonton film tuh bukan cuma pengetahuan yang nambah, tapi wawasan kebuka, bro. Kita pun belajar sambil asik, bro. Kita belajar asik. Ketegasan guru juga teruji di sana. Kalau kalian laporan itu bisa berbentuk tulisan atau lisan, ya kan, tulisan atau video call gitu, tulisan ya, bisa itu kayak gitu sebenarnya, ya kan, asal dosennya nggak mager aja, karena kitanya juga mager gitu kalau nulis gitu segala macam. Tapi enggak, kalau untuk laporan aja sih enggak. Kalau untuk laporan dari si filmnya itu kita catat inti-intinya apa, oh berarti dia nonton. Nah, kalau menurut gue sih lisan tuh lebih bagus, karena dosen itu lebih tertarik, lebih mudah lah. Kalau dari tulisan kan bisa kopas juga kan, kalau dari tulisan tuh kayak gitu. Itu seru, bro. Kita coba lah cari hal-hal seperti itu gitu, yang ya efektif buat belajar gitu, bro. Efektif buat kita tertarik sama apa yang Anda bicarakan di kelas, tertarik sama apa yang Anda bicarakan di dalam video call gitu ya kan, Google Meet itu, tertarik sama apa yang Anda berikan tugasnya gitu, itu tertarik. Kenapa? Tumbuhin dulu ketertarikan belajar kepada mahasiswa. Jangan cuma ngasih tugas, jelasin materi, ya kan, cuma ditanya mengerti apa enggak. Gue tahu, mengerti apa enggak, jawabnya pasti mengerti semua. Biar nggak ribet, nanti ditanya-tanya lagi, ngejelasin lagi. Karena pengen cepet-cepet balik, pengen cepet-cepet kelar materinya. Mahasiswa tuh, gue dari sisi mahasiswa sih gitu yang gue lihat. Kita tuh nggak punya ketertarikan dalam belajar. Karena apa? Karena pembelajaran, metode belajarnya tuh membosankan, bikin capek. Kalau seru bikin capek itu nggak masalah banget bagi kita. Carilah, gue sih itu sih. Jangan cuman ngasih nilai seenak jidat. Jangan cuman ngasih nilai seenak. Gue pusing sih, karena gue tuh jujur, wawasan yang gue dapet itu banyak banget dari kuliah, tapi nilai nggak ada. Nilai gue bener-bener nggak dapet gitu. Nggak ada tes yang namanya tes mental, nggak ada. Kita tuh nggak ada. Kita tuh, kenapa kita kekurangan mental gitu kan? Mental kita tuh belum ada di masyarakat. Kenapa? Kita berpendidikan tapi nggak boleh ngaji, kelabang bangsat. Kelabang, cok. Dari mana datangnya tai? Lanjut. Tadi nyampe mana sih? Aduh, mental gue jelek.
sama kelabang takut cok. Tanya memang sih. Oke, lanjut ya. Gue jujur aja ya, sampai saat ini tuh gue banyak banget dapet teman baru, dapet lingkungan baru, dapet wawasan baru, ilmu yang dijelaskan oleh dosen itu tentang sosial kan gue itu dapat sebenarnya. Tapi kita nggak bisa buat menterjemahkan dari bahasa dosen ke dunia luar gitu. Tapi padahal kita rasakan seperti itu. Kita tahu, sadar, oh gue pernah belajar nih kayak gini. Tapi dia nggak tahu apa itu artinya gitu. Kalau menurut gue sih apa yang ada di lingkungan itu yang harus diriset sama dosen. Lu harus tahu. Kita tuh kebalikannya dari orang-orang Jepang sih. Karena kalau di Jepang itu dosen yang harus mengerti mahasiswa. Dosen yang harus guru atau dosen lah. Guru atau dosen yang harus mengerti anak-anaknya. Kalau di sini beda. Ini kebalik. Kita yang harus ngerti dosen. Oh, dosen maunya kayak gini. Oh, dosen yang itu maunya kayak gini. Oh, Bu Sri itu maunya kayak gini. Oh, Pak Haji itu maunya kayak gini. Oh, Pak Suryo itu maunya kayak gini. Kita yang harus ngerti dosen. Kebalik bro. Dosen yang harus tahu kita maunya apa. Kita mau kayak gimana ke depan. Kita nggak mungkin kok jawab kita pengen main-main ke depannya, nggak mungkin kok mahasiswa ngejawab kayak gitu kecuali mahasiswa yang bercanda. Nggak mungkin bro. Kebalik. Kenapa kita harus ngerti dosen? Dosen ngerti gak sama kita? Paham gak dia betapa capeknya kuliah? Selalu dianalogi, selalu dibales. Bukan cuma kalian doang yang capek, para dosen juga capek. Apanya? Capek apanya? Please lah, please bro. Jangan bandingkan apa yang Anda rasakan dengan apa yang kami rasakan. Seperti itu. Kami ini mahasiswa bayaran setiap 3 bulan sekali. Bayaran 3 bulan 6 bulan. Kalau gue 3 bulan sih. 3 bulan apa 6 bulan ya? Lupa gue. Kita bayaran. Kita ya oke lah, kita emang masih pakai duit orang tua segala macem. Tapi kalian mikir gak para dosen yang udah kerja banting tulang sendirian buat kuliah, pas kuliah dikerjain sama dosen, absennya gak komplit, ngulang. Mikirin gak kalian para dosen? Kalau gue serius deh, jujur aja gue capek buat yang namanya berdebat sama teman-teman gue, berdebat sama orang tua gue tentang pendidikan tuh capek sebenarnya. Banyak banget yang miss gitu, banyak banget. Pendidikan makin kesini tuh makin, kita nggak bisa bilang apa-apa, tapi emang makin kesini makin down parah gitu. Paling gak moral. Kita tuh penuh dendam sih. Kalian gak pernah tahu para dosen, kalau misalkan kita nanti jadi apa-apa, jadi bos misalkan atau jadi guru, gue dendam sama dosen gue dulu. Gue ke murid harus kayak gini juga. Wah, baik gak sifat dendam tuh? Buruk. Sebenarnya kurikulum tuh nggak salah. Sebenarnya. Gue setuju. Kurikulum nggak salah sebenarnya. Metode belajar tuh yang gue paling gue tekenin buat harus dirubah bro. Tumbuhkan ketertarikan ke mahasiswa itu bener-bener penting banget.
Penting banget bro, penting banget, gila penting banget. Kita para mahasiswa tuh udah capek kuliah gitu ya kan, ditambah tugas-tugas yang lain gitu yang membosankan, yang bikin capek, ya nggak bisa santai. Apa sih susahnya nggak ngasih tugas yang berat-berat? Apa susahnya? Apa susahnya ngasih nilai B? Apa susahnya ngasih nilai C+? Apa susahnya? Apa susahnya? Apa susahnya apa? Ngasih C+ aja gitu. Oke lah kalau misalkan nggak masuk dari awal sampai akhir pertemuan lu kasih C+ nggak apa-apa lah. Tapi DE gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih masuk 70%, 65% tuh menurut gue masih wajar buat dikasih C+ kok. Sebodoh-bodohnya lu gitu ya kan, sebodoh-bodohnya mahasiswa gitu pasti ngerti kok apa yang ngomongin dosen. Pasti ngerti gitu. Walaupun dia nggak bisa nganalogiin karena dosen pinter gitu kan, ilmunya tinggi, tahu apa artinya yang namanya ideologis tuh apa ya kan, terus apa namanya jarum hipodermis tuh apa ya kan, mahasiswa harus tahu. Tapi emang harus menghafalkan kayak gitu? Kalau misalkan dia tahu artinya itu apa tapi dia tidak tahu apa itu bahasanya, apakah salah mahasiswa itu sendiri? Dia tahu apa namanya perkembangan zaman ya kan, tahu apa yang namanya apa namanya kehidupan sosial, tapi dia tidak tahu apa arti apa sebutannya dalam dunia pendidikan di dalamnya. Menurut gue itu fine aja kok, karena dia tahu yang kita butuhin wawasan, ilmu belakangan. Karena nggak semuanya itu pengen jadi dosen, nggak semuanya mahasiswa pengen jadi dosen. Misalkan kita UAS video call ya, kalau zaman sekarang video call tuh, gue UAS kemarin video call, gue terbata-bata jujur, tapi gue ngerti sebenarnya apa yang materi yang harus gue hadepin sebenarnya ngerti, tapi gue nggak tahu, gue terbata-bata ya depan dosen berdua doang video call dapat 40 gue UAS. Gue absen emang jelek sih, gue 66%, absen 66%. EKT cuma dapat 70 gue. EKT tuh apa sih namanya, lupa gue, tugas mandiri EKT tuh. Kalau di gue gitu, tugas mandiri dapat 70. Biasanya kan tugas mandiri tuh gede harusnya 80 90 gitu. Ini enggak. Ada satu dosen tuh ngasih cuma 70, terus UAS gue 40, itu gue 50 tes gue, EKT 2 gue enggak tahu, lupa. Tuh shit man. Capek gue selama ini bangun pagi ya kan, rela-relain gak tidur buat cuma ngerjain tugas atau buat kelas di pagi harinya. Nggak tahu dosen mana tahu effort kita buat belajar absen gitu kan, mana tahu mereka. Kalau tahu juga pasti dibalas gini, ya kenapa suruh siapa kamu tidurnya nggak cepet? Kata dia gampang kali tidur cepet jam 9 jam 10 gitu, gampang kali tidur segitu, tidur jam segitu gampang kali katanya. Tidur teratur, nggak ada kegiatan di rumah tiap hari, gimana ngaturnya bro? Apalagi belum lagi gue gawe ya kan, mikirin semuanya. Tolonglah buat para dosen, ngertiin kita para mahasiswa butuh keadilan, butuh pri kemanusiaan. Harusnya tahu batasan di mana harus ngasih tugas, di mana harus ngasih materi, dan harus tahu secara tepat gitu ya kan, metode pembelajarannya kayak gimana. Apa susahnya sih? Apa susahnya? Kalian harusnya ngerti kan cara mengajar yang benar. Udahlah gitu aja ya. Thank you. Nama gue Noval Fadila Ervian.
Peace. Salah. Peace.